Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang yang rasa hormat, saya hormati semuanya. Ada beberapa kes. Saya ngaji insya Allah seperempat jam. Seperempat jam nanti yang menghisap Gus Kausar berapa Gus? 10 menit. 10 menit. Begini. Sebetulnya saya membela semua umat Islam itu karena saya ini ibarat mati. Kalau orang Kristiani itu kan setiap orang mati sudah tenang bersama Bapak di surga. Jadi kampanye itu menarik sekali. Sementara kita sudah kiai, sudah imam masjid, sudah ulama, masih saja dikhawatirkan su'ul khotimah. Ini kalau kampanye ini tidak imbang, ini nanti saya takut kalah. Makanya saya bilang pokoknya semua orang mukmin itu ahli. Karena memang asli hadisnya seperti itu. Mangkola la ilaha illallah. Bahwa kemudian ada beberapa kiai yang mungkin matanya kemudian bikin sekian aturan-aturan yang sebetulnya itu cerminan dari pesimisnya. Terus akan-akan masuk surga itu sisanya bukan main. Nah itu saya tidak setuju karena tadi pasti kalah dengan kampanye sebelah yang setiap orang mati dibilang sudah tenang bersama Bapak apa di surga. Jadi ini penting. Terus kedua saya bilang agama ini sudah begitu baik. Masa kunci surga sudah dibocorkan miftahul jannah la ilaha illallah. Masa sudah pegang kuncinya enggak jadi masuk surga itu kan aneh. Ya sudah masuk saja, tapi tidak usah minta bantuan saya, masuk aja. Itu kan sudah pegang kuncinya. Terus ketiga, kenangan terburuk saya ketika jadi kiai itu gini, saya ada beberapa guru SD datang ke saya. Ini agak-agak masalah besar. Gus boleh enggak buka ujian nasional yang masih di sektor? Semua guru bilang enggak boleh, itu kriminal kan. Ada satu guru yang bikin analogi agak kacau. Boleh saja. Wong ujian di kuburan saja dibocorkan para kiai enggak apa-apa. Itu. Tapi ini kriminal ya. Perhatian kepada kiai, nggak boleh memukul pemateri. Jadi tentu itu analogi yang salah kan. Marrobuka kan, Tuhan kamu siapa, Nabi kamu. Tuhan kamu siapa, Nabi kamu siapa, Imam kamu siapa. Itu artinya apa? Nak rasa jawab. Guru ini berpikir kalau ujian akhirat sosial itu sudah bisa dibutuhkan. Kenapa dia nasional? Tentu ini kiasan salah, ada ngajari seperti itu. Tapi saya ngajari ke kalian betapa mudahnya masuk surga. Kunci jawaban sudah dikasih, kunci pintu masuk sudah dikasih. Kok sampai tidak masuk ini kebablasan. Paling salah gurunya. Jadi ini kenapa saya sering cerita orang mukmin semua itu min ahli jannah. Itu saya jamin. Sama tidak usah takut su'ul khotimah, tidak usah takut berlebihan seperti itu. Karena setahu saya, setidaknya saya mewakili ulama rata-rata guru kita ini berbeda. Saya tahu kenapa mereka bilang kalau ngomong serius takut kalah sama saya. Karena saya ini sudah terkenal pemikir serius, jadi artinya itu satu kepintaran mengalihkan. Sudah satu kecerdasan. Jadi itu bukti beliau ini cerdas. Saya berpikir begini, ini mazhab Syadili, kita semua tentu Syadili karena kita semua ngaji kitab hikam. Kita tahu kitab hikam itu muridnya Abdul Abbas Al-Mursi, Abdul Abbas Al-Mursi muridnya Syekh Hasan apa? Asy-Syadili. Saya masih ingat betul makalah itu dan saya ulang-ulang setiap saya ngajar di sarang saya ajarkan.
Kilali kata Abdul Hasan Asadili, saya pernah dapat hadis, dapat semacam ilham. Apa makna min syarril waswasil khannas? Itu kata beliau dijawab oleh hadis. Apa yang dibutuhkan itu tidak mungkin dijelaskan. Kata hadis tadi, waswas yaquluna tawbina habibika yunsika altofahu alhasanah wa yudzakiruka af'alaka asayya wa yukassiru indaka dzatasima wa yuqallilu indaka dzatasima liya'dila bika an husni dzanni billah ila sunnah. Jadi yang dikatakan waswas adalah kamu digiring untuk hanya ingat sisi-sisi kamu yang negatif, dilupakan bahwa Anda punya sisi-sisi yang positif. Misalnya seperti ini, mungkin secara fikih tadi banser-banser tegas, wah ini masalah lelaki perempuan dipisahkan gini-gini. Tapi kenapa Ghazali bilang ya sudah gini gak apa-apa. Sebetulnya ada rukhsah itu karena ini di depan umum. Yang paling pantangan Nabi itu layak luwana rojulun bimro'atin. Ini ada yang menjaminnya gitu. Malah khawatir saya di sini dipisah tapi setelah berduaan nggak bisa. Jadi toleransinya karena ini di depan umum itu masih ada toleransinya. Layak luwana rojulun bimro'atin. Begitu juga ketika kita dosa, misalnya kita dosa. Orang Islam setiap dosa itu pasti ingat salahnya, kemudian istighfar. Dan ketika satu kebaikan dibandingkan keburukan, kata semua ulama, karena sayi'ah itu bernilai 1, kebaikan bernilai 4. Itu masih surplus 9. Jadi itu cara berpikir Abdul Hasan Asy'ari. Kenapa kamu harus berpikir positif tentang Tuhan? Sekali berpikir tentang negatif itu bahaya betul. Misalnya begini, kamu berpikir Ustadz wangi jadi kiai sujud rukuk, ternyata aku tetap lebih rokok. Gunanya apa? Itu menurut saya kan nggak punya akal. Sujud itu satu kelaziman menghamba kepada Allah. Normalnya seorang hamba itu ya sujud. Kemudian gara-gara kamu ingin masuk surga, terus logika kamu dibalik. Gunanya apa saya sujud? Ternyata saya masuk. Itu pertanyaan yang benar-benar bodoh dan itu menjadikan Allah. Logikanya dibalik begini. Ini saya ngomong serius karena ini bentuk kemenangan saya. Ini bentuk kemenangan. Saya berkali-kali ngomong di kota pelajar di Jogja karena banyak pengujinya juga. Bukan sekedar pendamping tapi penguji. Banyak yang profesor, bukan sekedar dokter, banyak yang profesor. Jadi ya ini dok. Begini. Saya pernah ditanya sama seorang dosen, Gus, saya ini ngaji hadis banyak, tapi ada yang saya tidak paham. Itu mangkola la ilaha illallah dakhalal jannah, ada kalimat wa iyyana wa insaraf. Saya bilang, oh mana hadis? Kebenaran absolut, kebenaran yang tidak akan terjadi oleh satu orang. Saya berkali-kali memberi contoh. Orang yang ditangkap KPK akan bilang 1 tambah 1 2. KPK-nya juga bilang 2. Rivalitas dalam politik, Pak Prabowo yang bilang 2, Pak Jokowi juga bilang 2. Orang yang zaniyah, yang mulai pun akan bilang 2. Muftinya juga bilang 2. Ketua MUI-nya juga bilang. Artinya gini, kebenaran yang absolut adalah kebenaran yang siapapun akan meyakini seperti itu. Seperti 1 ditambah 1, 2. Kamu punya musuh bilang 2. Kalau ibu-ibu ini punya maru, ya marunya bilang 2 tadi tambah mama. Nggak tahu saya terjemahnya apa tadi. Nah, kebenaran yang absolut itu kebenaran yang siapapun pasti mengakui. Dan uniknya begini, saya kalau saya pernah ngaji acara himmah, acara pondok sarang di Demak. Kalau kamu bilang 1 ditambah 1 menjadi 2, untuk mengatakan 2 itu kamu butuh hadiah enggak? Mereka semua jawab enggak. Kita semua enjoy saja mengatakan tembok itu putih. Kenapa? Karena memang putih. Kita mengatakan 1 tambah 1 2 karena memang kita tanpa presentasi dapat hadiah, dapat penghormatan. Kenapa untuk mengatakan Allah itu Tuhan kita butuh surga? Memangnya kalau tidak ada surga Allah tidak jadi Tuhan? Ini problem orang soleh-soleh yang terlalu pesimis. Makanya nanti orang-orang soleh itu masuk surganya berat. Tapi kalau orang alim lebih gampang kira-kira seperti itu. Iya, karena imannya lebih soleh. Dalam hadis qudsi Allah ini yang dipilih orang-orang soleh. Laulam dan nasambala akan an uto'ah dalam hadis qudsi.
Kalau saja saya tidak menciptakan surga dan neraka, apa saya tidak jadi Tuhan yang perlu ditaati? Apa kalau kamu tidak saya kasih uang 1 juta terus bilang 1 tambah 1 11? Enggak kan? Tetap bilang berapa? 2. Kalau kebenaran absolut yang 1 tambah 1 kamu bilang 2 meskipun tanpa mendapat hadiah. Kenapa untuk bilang Allah Tuhan kamu butuh hadiah surga? Itu kan serai ikhlas belas. Makanya saya terus mengajarkan ikhlas. Ikhlas itu bisa dilatih dengan akal, dengan pikiran, bil ilmi. Harus dilatih. Ya di sini ini momen atau makna yang mestinya harus difahami wa inzana bahwa kalimat ini sah meskipun dilafatkan seorang yang pernah zina. Sama seperti 1 tambah 1 2 sah, diucapkan siapa saja sah. Dan siapapun akan mengucapkan itu secara ini penting saya utarakan. Sehingga setelah ada firqah-firqah takfiri yang mengatakan orang megang keris itu syirik, pekuburan syirik, ini syirik. Itu salah besar. Salahnya adalah tadi kalimat-kalimat atau kebenaran-kebenaran absolut ini sudah jadi sibghah wa man ahsanu minallahi subhanahu. Kalimat ini begitu absolut di hatinya orang mukmin. Sehingga ketika terganggu oleh hal-hal yang adat istiadat kayak pegang keris, kayak apa, ini tidak mengganggu. Tetap kualitas iman ini di atas keyakinan adat membawa apa Kalau orang membawa keris menjadi syirik karena percaya sama makhluk. Orang misalnya kejawen bawa keris gak nyaman. Orang kota itu kalau gak bawa ATM juga gak nyaman. Itu tidak dihukumi syirik. Kamu pergi lupa bawa HP nyaman enggak? Enggak, kenapa tidak dihukumi? Jadi ini logika. Jadi makanya ini Gus Reza boleh ngeritik saya. Saya itu berkali-kali bilang, saya termasuk ulama yang mau bikin gerakan cangkem elek. Karena nanti kalau saya nisbatkan ke Rasulullah itu tidak pantas, karena Nabi ahsanan nasi khalqan wa khuluqan. Tapi saya siap jadi bempernya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernah ada diskusi di Jakarta, ini kisah nyata. Apa dalilnya setelah sholat salaman? Mana hadisnya? Itu dijawab hadisnya tentu kita kesulitan. Kalaupun ada hadisnya dhaif semua yang masalah musafahat. Akhirnya mau tidak mau dijawab pakai cangkem elek. Boleh enggak kamu setelah salam nyalain HP yang off? Boleh. Boleh enggak ke kamar mandi? Boleh. Oh berarti kencing boleh, nyalain HP boleh. Yang enggak boleh itu ingat Allah. Karena mereka mengkritik wiridan, mengkritik salah. Akhirnya mikir, ada enggak hadisnya orang setelah sholat nyalain HP? Enggak ada kan? Tapi mereka nyalain HP enggak hambatan, tapi untuk salaman masalah. Ke kamar mandi, tapi untuk wiridan enggak. Hanya mereka sadar. Lama-lama si gini yang komplit. Kamu itu kadang aliran supaya kamu enggak ingat Allah, ingatnya HP-nya. Sehingga orang wiridan kamu kritik, orang nyalain HP tidak kamu kritik. Itu kelompok itu adalah kelompok orang-orang yang supaya orang Islam itu lupa Tuhan. Itu gerakan cangkem elek, tapi jadikan orang sadar. Jadi ini penting. Jadi kalau kamu tidak bisa bela agama dengan jalan yang terhadap banget, gak apa-apa pakai cangkem elek tadi. Karena gak mungkin gerakan ini dinisbatkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau soal tanda punya sekian tanda, ini tidak usah kamu ikuti. Ada orang tanya, ya, Pak Kiai kalau setan dibakar di neraka panasan enggak? Ya panasan. Lo kan setan dari api, ngapain harus panasan? Kan materinya sama. Pak Kiai tadi gak kesulitan, dia ngambil pasir, disawero di wajahnya. Wah sakit Kiai, kamu kan dari tanah, kena tanah. Itu ada sekian, artinya gini ya, kalau kesulitan jawab pakai baik-baik ya bisa pakai cangkem elek itu ada. Tetapi tentu kan gerakan ini tidak mungkin dinisbatkan kepada para nabi. Tapi saya pastikan meskipun nggak bisa dinisbatkan kepada para nabi dari segi cangkem elek tadi, tapi secara semangat itu sama. Saya punya sekian contoh. Bener Gus Rizal tadi gejur saya sengawur-ngawurnya itu masih punya tangan. Itu pas saya ngawur pun masih punya apa? Nabi Ibrahim itu ketika baca alakum dan illa kabirul lakum. Negara paling besar dikasih kamar. Ketika mereka pikir ini siapa yang memecahkan berdarah-berdarah itu? Kata mereka sami'na fatayan yuqalu lahu. Ya kira-kira Ibrahim. Ibrahim datangkan siapa yang melakukan ini semua? Ini jawaban Nabi Ibrahim, bal fa'alahu kabiruhum hadza. Ya tanya yang bawa pedal, saya kan enggak bawa.
Terus kata orang-orang, otak kamu itu di mana? Masa berhala disuruh nanya, kan nggak bisa ngomong. Ibrahim kembalikan, ufil lakum wa lima ta'buduna min dunillah. Lalu otak kamu di mana? Sudah tahu nggak bisa ngomong kok disembah. Itu ada kata ufin. Ufin itu kalau diterjemah kira-kira ya agak-agak jancuk gitu. Kira-kira seperti itu. Jadi Sekarang dalilnya jancuk apa maksudnya? Jancuk itu dari daksu, dak tinggalkanlah suan perkara sing elek. Krono ilate wong Surabaya kakean rawon, akhirnya ngomongnya jancuk. Jadi mulai dulu melawan kebatilan itu harus pakai logika yang vulgar. Karena memang nggak mungkin dengan bahasa-bahasa priayi itu nggak mungkin. Dan ini penting saya utarakan. Kalau nanti nggak mungkin dinisbatkan kepada Rasul karena Nabi adalah ahsanan nasi khalqa, kita yang ngambil alih saja. Gus Reza, saya, Gus Kautsar itu harus cakep elek kan pantas. Luas. Selain bakat ya sudah. Natural. Karena memang itu cara kita menjelaskan kebenaran. Saya ulang lagi, itu cara kita menjelaskan apa? Kebenaran. Mau enggak? Saya pernah ditanya sama seseorang, Gus, beberapa nabi itu kan poligami. Poligami itu bukti dipersek. Karena yang tanya itu orang nasionalis, saya nggak pasti senang Islam. Tetap balik tanya, perempuan itu makhluk lemah enggak? Ya lemah. Kalau nolong lama satu itu gimana? Ya baik. Kenapa nolong dua jadi tidak baik? Harusnya kalau nolong tiga tidak baik. Tapi saya tidak dukung poligami. Nah, ini cerita saya. Setidaknya mereka jadi ingat. Saya itu pernah ditanya agak-agak orang ateis. Dia benci Islam, lainnya benci. Pertanyaan kedua, kenapa dalam perang itu seakan-akan Nabi itu perampok? Hartanya orang kafir disita kemudian menjadi wali. Itu kan kayak perampok. Terus saya tanya gini, kalau ada penjahat ke rumah kamu yang pakai senjata api, setelah kamu itu pakai perbuatan mereka. Jadi ya lagi-lagi ini kemenangan orang serius. Karena nanti gionya sudah dintekno sama Gus Safa sama Gus Rizal. Nah, kenapa saya ngajar begitu rileks, begitu santai? Karena pikiran saya sederhana. Fa innal uqula mutqarratun ila qabilil haq. Akal sehat pasti dipaksa menerima apa? Kebenaran. Jika kebenaran itu tidak bisa ngomong, kebenaran itu saya itu pernah ngaji orang Islam itu harus mencintai Allah. Ciri utama cinta itu tidak tegang. Saya bilang begini, kalau kamu pernah 1 tahun dihiasi orang rumah makanan, kamu kira-kira itu mudah nggak mencintai orang yang berjasa sama kamu minjemin rumah dan ngasih makan gratis? Mudah kan? Apalagi kita ini mudah mencintai orang yang minjemin mobil 1 tahun, ngasih rumah 1 tahun, apalagi selamanya. Kenapa kita tidak mudah mencintai Allah yang memberi kita bumi, air, oksigen, semuanya kita dikasih Allah. Akhirnya mereka mikir, mau mencintai seseorang yang ngasih dalam durasi 1 tahun saja mudah, apalagi mencintai Allah yang ngasih kita tanpa. Caranya dilatih kan? Kita mudah mencintai orang yang berjasa sama kita. Kenapa tidak mudah mencintai Allah yang tentu jasanya lebih besar? Karena akhir-akhir ini banyak orang yang terlalu nazir, terlalu kata Nabi kan basiru walatu nafiru yasiru walatu asiru. Sehingga saya bikin gerakan. Pokoknya semua orang mukmin pasti masuk surga. Nanti soal ada kesalahan-kesalahan kecil yang menjadikan orang suul khotimah itu sifatnya kehati-hatian. Jangan menjadi hukum. Hati-hati itu tidak menjadi hukum. Kalau kamu nyupir hati-hati itu bukan berarti pasti kecelakaan. Tidak. Hati-hati itu ya hati-hati saja, tidak menjadi. Ini penting saya utarakan karena kubu sebelah kampanye sudah tadi, setiap mati pasti tenang bersama Bapak di surga. Sementara kita mau kampanye, kamu sholat tidak mesti diterima, haji tidak mesti diterima, jadi kiai tidak mesti masuk surga. Coba kalau kita kampanye gitu terus, yang mau jadi muslim itu siapa? Jadi ini sudah tak perhitungkan matang-matang, saya milih mazhab seperti itu.
Saya pikir sudah, ini pembandingnya supaya punya waktu. Nah ini yang sesi terakhir. Saya akan cerita fikih karena Nyun sewu Gus, ada iklan sebentar dari ibu-ibu, pentolan mic kurang dekat ke mulutnya Gus Baha. Sehingga suaranya tidak terdengar sampai ke belakang. Oh, gitu. Pentolannya didekatkan Gus ke mulut. Ini kalau ngomong konotasinya mesti nyerempet. Sudah apa ya? Sudah ahlinya di situ. Ya malah ada di situ. Dalam sesi terakhir saya cerita pentingnya pembanding. Imam Rafi'i itu yang ngarang kitab Muharrar. Kitab Muharrar ini adalah ringkasan dari kitab Al-Wasit. Al-Wasit itu karangannya Imam Ghazali. Al-Wasit sendiri ini khas ngaji NU, karena NU maknanya Nahdlatul Ulama, gerakan para ulama. Jadi kalau nggak ngerti alim-alim seperti itu ya ada NU. Sebenarnya sampai itu pasnya Nahdlatul Ummah, gerakan umat. Tapi kan sudah jadi partai politik Nahdlatul Ummah. Karena yang katakan NU itu Nahdlatul Ulama, gerakannya para ulama. Imam Rafi'i itu berpendapat sujud itu cukup pakai batuk, pakai jidat. Itu dalam kitab Muharrar. Wal asoh anna sujud yasihu mau cukup biwat iljabah. Ketika Imam Nawawi mentasih kitab Muharrar namanya Minhajul Thalibin, itu mengkritik Imam Rafi'i. Kata beliau sujud itu untuk sah harus melibatkan 7 anggota karena berdasar hadis umirtu an asjuda ala sapati a'yuni, yaitu al-jabhah wal yaden warubaten wal qadamen, yaitu jabhah 2 tangan, 2 lutut dan 2 qadam. Akhirnya saya ngecek di kitab asli Imam Rafi'i termasuk ashabutan, dan 2 orang ini tidak kan nggak mungkin kita sebagai mujtahid karena yang bilang itu 2 ulama besar satu Imam kita tidak bisa hanya mengikuti fatwa mengatakan tidak boleh karena Imam Nambali itu sering setelah saya cek kitab asli Imam Ba'is, satu sumbernya Muhammad Bapak, ternyata Imam Syafi'i menghentikan hanya begini. Wong saya suka setiap orang Islam itu melibatkan 3 karena itu aman pasti sah. Tapi wayak tamilu kata beliau, tapi mungkin tidak sujud hanya waktu jabar. Kenapa kata beliau? Ada jalan wajib wasam wajib. Ya Allah sujud kepada Engkau wajib wasam wajib. Tapi tidak menyebut wajib wakot. Sehingga saya berkali-kali bener kata Gus, saya ini pembela umat sing sujute 7 anggota ya tak lem pantes dadi rois suriah. Yang sujute bathuk tok ya tetap sah ngikuti mazhabnya Imam Rafi'i. Meskipun itu tidak saya anjurkan. Tentu tidak saya anjurkan. Alasannya Imam Syafi'i tadi, Rasulullah pernah berdoa dengan kata-kata sajadalaka wajdi, bukan diteruskan wayadi warubati wakot. Sehingga fal khilaf guna bagian ala khidati kalau dalam bahasa fikih. Khilaf biar tetap sesuai aturan khilaf masing-masing. Enggak perlu kamu menggugurkan pendapat Rafi'i yang mengesahkan sujud hanya pakai jab. Ini penting karena tadi seperti saya katakan yang sujud anggota pitu ya masuk swarga mergo pintere. Sing nganggo bathuk tok mlebu swarga mergo gobloke tadi karena aksaru ahli jannah al-jannah. Nah, ini mazhab saya. Jadi saya itu ingin umat Islam itu baik-baik saja. Ya. karena tidak mungkin lah kita tidak bela Islam di zaman akhir, tidak mungkin karena di kubu sebelah kampanyenya sudah seperti itu. Kalau kita ngomong ikhtiar, ya ayo ra mesti swarga. Sing salat ngeduk ra mesti husnul khotimah. Wah kan jadi repot. Saya ini pengagum teori ikhlas. Dilatih bil ilmi, kalau masih dilatih. Saya ini malu. Malunya tadi saya mengatakan 1 tambah 1 2. Ini di sini tidak ada yang memberi hadiah, tetap saya katakan. Saya mengatakan air dingin, tidak ada yang ngasih hadiah, saya akan bilang kalau air dingin. Kalau api itu panas. Untuk hakikat-hakikat seperti itu saja saya jujur tanpa ingin imbal.
Tapi ketika hakikat mengenai Allah kok saya minta imbalan surga dan neraka ini apa-apaan? Kira-kira gitulah. Rois Suriah macam apa gitu. Ya saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.